Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardisti Alfarisa. Saya dari Teknik Informatika Pagi semester 3 dengan NIM 19143111042. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas image processing pada perbaikan citra, yaitu menggunakan filter low pass. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan gambar dengan menggunakan filter high pass, dan yang terakhir mengkonversikan warna citra gambar ke dalam citra biner CMYK, YCRPC, kemudian LAB. Baiklah, untuk yang pertama saya akan membuka Anacondanya terlebih dahulu. Baiklah, setelah Anacondanya terbuka, kemudian kita pilih Jupyter Notebook. Baiklah, tampilannya kan sudah ada beberapa folder. Nah, sebelumnya saya sudah membuat satu folder, di mana folder tersebut digunakan untuk menyimpan source code dan gambar yang nantinya akan kita perbaiki. Di sini saya membuat satu folder yang bernama Impro 2. Nah, terdapat 4 gambar yang sudah saya masukkan ke dalam folder Impro 2 ini. Kemudian di sini ada beberapa filter, source code filter yang sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi untuk tugas yang pertama, pada perbaikan citra di filter low pass ini, kita akan memperbaiki gambar cloud, flower noise, dan Lena 2. Baiklah, saya akan menunjukkan source code yang saya gunakan dan menampilkan hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini source code yang sudah saya buat untuk memperbaiki citra pada gambar Lena. Jadi filter low pass yang saya gunakan yaitu filter notch dan filter bilateral. Pada filter notch ini, radiusnya saya ganti dengan radius 20. Kemudian pada filter bilateralnya, di parameternya saya di sini merubah filter notch ini. Jadi setelah di filter notch, kemudian filter notch ini saya filter lagi dengan menggunakan filter bilateral dengan angka parameter 33, 21, dan 233. Baiklah, mari kita lihat hasilnya seperti bagaimana. Kira-kira seperti ini hasil dari perbaikan citra low pass dengan menggunakan filter notch dan filter bilateral. Jadi ini sudah hasil akhir. Dapat kita lihat bahwa di gambar pertama terdapat banyak garis-garis di dalam gambarnya. Kemudian kita filter dengan menggunakan filter notch. Nah, setelah kita filter dengan filter notch ini, di filter notch ini kita filter lagi, saya filter lagi dengan menggunakan filter bilateral, sehingga menghasilkan gambar yang lebih baik. Jadi gambar garis-garisnya itu sudah hilang, dan garis-garis halus pada filter notch ini pun juga menghilang pada saat kita sudah lakukan penfilteran lagi dengan menggunakan filter bilateral. Selanjutnya kita ke gambar clown, gambar yang selanjutnya.
Ini hasilnya, dan source code-nya pun tetap sama. Saya menggunakan filter notched dan bilateral. Pada filter notched pun radiusnya juga masih tetap sama, radius 20, tapi terdapat perbedaan pada filter bilateralnya. Di sini filter bilateralnya dengan angka parameter 33, 21, dan 123, sehingga hasil yang dihasilkan dari pemfilteran low pass ini yaitu seperti ini. Ini adalah hasil akhir penggabungan dari filter notched dengan filter bilateralnya. Dapat kita lihat bahwa garis-garis yang awalnya sebanyak ini bisa hilang dan halus gambarnya menjadi seperti ini. Ya, meskipun dapat kita ketahui di sini ya masih tetap ada sedikit sekali garis-garis yang masih nampak terlihat gitu. Baiklah, untuk selanjutnya kita ke gambar yang terakhir, yaitu gambar flower. Untuk source code-nya pun masih tetap sama. Di sini saya juga masih menggunakan radius 20. Namun pada filter bilateralnya parameternya saya ganti menjadi 33, 15, dan 123. Mari kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari pemfilteran low pass pada gambar flower. Dapat kita lihat untuk gambar yang di tengahnya ini garis-garisnya sudah nampak hilang, namun pada tepi pada gambarnya ini masih terlihat sedikit jelas ya, jadi nggak terlalu hilang sangat pada garis-garisnya, tapi ini sudah lumayan lah. Cuman untuk penajamannya masih kurang, karena kalau di filter bilateral kan di blur, jadi untuk pada gambar flower ini jauh lebih nampak blurringnya ketimbang penajamannya gitu. Baiklah, kita sekarang beralih ke high pass filter. Percobaan high pass filter dengan gambar yang tadi, gambar clown, Lena, dan flower. Baik, untuk gambar yang pertama yaitu gambar clown. Di sini saya menggunakan filter edge gauge, lalu filter Sopelye dan Laplacian. Jadi ini merupakan filter dari high pass filter. Baik, mari kita run. Hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk filter yang pertama yaitu filter edge gauge ini terdapat kayak garis-garis itu yang mempolakan wajahnya, tapi tidak terlalu jelas. Jadi ya seperti ini untuk filter edge gauge. Lalu di Sopelye, pada Sopelye itu banyak garis-garis bintiknya juga, namun dia sedikit nampak sedikit jelas gitu ya, garis-garis wajahnya yang ditampilkan. Kemudian ini yang terakhir filter Laplacian. Dari filter Laplacian ini saya memfilter lagi dari filter edge gauge. Jadi
dari filter edges ini saya jadikan Laplacian, namun hasilnya tidak terlalu nampak juga, tapi bedanya itu pada filter Laplacian bintik-bintiknya ini jauh lebih besar ketimbang garis pada edges gitu. Baiklah, selanjutnya kita ke gambar yang kedua, yaitu gambar Lena. Ininya pun juga tetap sama, menggunakan filter edges, Sobelier, dan Laplacian. Kita run. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Ini awal yang pertama aslinya di filter edges, Sobelier, dan Laplacian. Jadi untuk gambar yang Lena ini, untuk yang lebih jelasnya itu ya di filter edges ini. Jadi garis-garis pada muka itu lumayan terlihat dan lumayan jelas ketimbang pada Sobelier dan Laplacian. Kalau di Sobelier ini terlalu banyak garis sehingga tekstur dari gambar pada Sobelier ini dia tidak terlihat karena tertutup dengan garis-garis yang banyak ini. Kemudian pada filter high pass yang Laplacian, di sini garis-garisnya itu terlalu besar atau terlalu rapat sehingga bagian ini detailnya itu tidak terlalu nampak. Jadi seperti semrawut itu nggak terlihat detail wajah, topi, dan lain-lainnya gitu. Selanjutnya kita beralih ke gambar flower. Pada gambar flower juga masih sama, menggunakan filter edges, Sobelier, dan Laplacian. Kita run hasilnya. Jadi kira-kira seperti ini gambar asli, gambar edges, Sobel, dan Laplaciannya. Dapat kita lihat dari tekstur awalnya pun sudah seperti ini. Lalu kita rubah di filter edges, masih terlihat tekstur bunganya, garis-garis dari bunganya ya, meskipun sedikit hilang tapi sedikit terlihat lah ya, sedikit agak nampak. Lalu di Sobelier ini gambarnya titik-titiknya tuh terlalu lebar, jadi pada bagian sini tuh tidak terlalu nampak dia berbentuk seperti apa. Namun pada daerah sini dia masih terlihat kelopak-kelopaknya meskipun sedikit. Lalu pada filter Laplacian sebenarnya ini nampak semua, seperti kelopak-kelopaknya ini membentuk tekstur bunga, namun karena terlalu banyak garis sehingga dia agak sedikit tertutup tekstur dari bunga-bunganya ini. Jadi garis-garis dari bunga itu masih terlihat, namun hanya sedikit saja yang terlihat gitu. Selanjutnya kita beralih ke citra warna. Kita akan merubah gambar flower blue ini ke dalam beberapa citra warna.
Untuk yang pertama, saya akan merubah gambar tersebut menjadi citra biner atau gambar hitam putih gitu ya. Di sini ini merupakan source code dari citra biner. Saya menggunakan citra gray terlebih dahulu, kemudian dirubah menjadi citra biner. Lalu mari kita tampilkan gambar hasilnya. Seperti ini ya gambar hasil citra biner yang sudah dikonversikan tadi menggunakan source code-nya. Jadi citra biner itu hanya terdapat dua warna saja, yaitu hitam dan putih ya. Jadi seperti ini gambar hasilnya. Selanjutnya kita ke citra LAB. Pada citra LAB ini saya menggunakan filter LAB. Di sini gambar BGR atau gambar awalnya itu dirubah menjadi citra LAB. Mari kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini hasil dari perubahan citra warna dalam bentuk LAB. Oke, selanjutnya kita beralih ke citra YCRCB. Pada source code ini sama seperti yang tadi, saya merubah gambarnya terlebih dahulu dengan menggunakan filter YCRCB. Mari kita lihat hasilnya. Jadi seperti ini hasil dari filter YCRCB dari gambar awal. Ini gambar awalnya dirubah ke dalam bentuk YCRCB. Seperti ini perbedaannya. Kemudian kita beralih ke filter CMYK. Pada filter CMYK ini seperti inilah kalkulasi pada setiap pixel warnanya. C yaitu melambangkan cyan, M melambangkan magenta, Y melambangkan yellow. Lalu ini merupakan kode untuk mengkombinasikan 4 kalkulasi warna ini jadi satu dengan menggunakan kode ini NP_DISTACK. Kemudian mari kita lihat hasilnya. Kira-kira seperti ini hasil dari filter CMYK, filter citra CMYK. Di sini terdapat warna cyan, ini warna magenta, ini warna kuning, sedikit warna kuningnya, dan terdapat warna hitam, bercak-bercak hitam itu. Jadi ini adalah kombinasi dari keempat warna, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Baiklah, kira-kira seperti itu saja presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada presentasi saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.